kita akan membahas satu topik yang menarik ya, karena kita semua tahu nih sampai dengan Juli ini kita tuh masih harus tinggal di rumah karena PSBB di daerah Banten sini masih berlaku ya kan. Nah kan artinya sudah berapa bulan ya PSBB, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, udah 4 bulan lebih ya kan. Nah kan banyak orang itu suka bingung ngapain ya gitu ya. Kalau yang masih kerja di kantor kan pasti secara kegiatan tetap ada yang namanya WFH. Kalau anak sekolah juga masih bisa lah karena mereka masih sekolah. Tapi ini kan sudah sekolah lagi libur. Nah yang sekarang ini kita mau bahas adalah ternyata banyak loh teman-teman kita ya, termasuk ini kan yang saya mengundang tuh teman saya. Jadi mereka ini tuh justru semakin kreatif dan semakin produktif di saat dimana kita semua tuh harus tinggal di rumah. Jadi bukannya terus bingung bagaimana, memang pasti awal setiap orang bingung ya. Tapi ternyata dengan tetap berpikir positif, akhirnya kreativitas itu timbul gitu kan. Malah ada yang sampai bisa menghasilkan uang. Ya, saya akan sapa dulu teman saya Ellen. Selamat sore Ellen. Sore, hai semuanya. Ya, terus ini ada teman saya Yeni. Dia bersama dengan putrinya ya, Feren. Sore Yeni, sore Feren. Sore semuanya. Nih, mami dan anak. Kenapa ada mami dan anak di sini? Nanti saya akan cerita ya. Kita akan ajak mereka ceritain apa sih yang membuat mereka itu sekarang ini jadi semakin sibuk gitu ya. Padahal orang banyak di rumah itu saat pandemi begini, itu banyak kelihatannya nganggur, terus kayak males-malesan terus gitu ya. Oke, saya mau mulai dulu dengan teman saya Ellen nih. Ellen, Ya. Aku nanya duluan ya ke Ellen ya. Len, kan saya tuh sering lihat ya tempat di Ellen tuh, di Instagramnya Ellen tuh postingnya makanan, terus tuh ada nastar lah, sebentar ada kue inilah gitu ya. Itu tuh sebenarnya kalau dilihat ini kegiatan Ellen tuh sekarang ini tuh bermula dari kapan gitu loh, kegiatan masak-memasaknya itu? Awalnya sih sejak COVID ini ya. Oh, jadi benar-benar mulainya tuh benar sejak adanya COVID ini, ada pandemi ini. Ya, kalau dulu kan hanya masak-masak aja makanan gitu loh. Kalau setelah COVID ini jadi lebih ke kue, roti. Jadi lebih ada banyak pilihan gitu loh. Karena mau coba-coba dan lihat YouTube, ada resep-resep gitu loh. Ternyata nggak susah juga dicoba, ya gagal coba lagi gitu loh. Jadi testernya pun orang rumah, gampang kan, karena kalau mereka bilang kurang ini, kurang itu, ya kita tinggal bikin lagi gitu loh. Bersyukur sih di rumah ada yang tester, jadi bisa cobanya berkali-kali gitu loh. Oh, oke. Enggak, soalnya gini, kan Ellen sendiri kan sebenarnya juga awalnya kan, Ellen kan, nggak ini, jadi ibu rumah tangga ya? Ya, pengacara lah, pengangguran banyak acara. Oh, istilah baru, pengacara, pengangguran, banyak acara. Seru banget. Ya. Kalau dulu kan seminggu tuh bisa berapa kali keluar, urus mama, dan ya adalah kalau ketemu temen juga gitu loh. Dan setelah COVID ini praktis, yang urus mama kan ada kakak. Jadi saya ke rumah mama tuh hanya paling seminggu sekali, itu pun kita jaga jarak sih, jadi nggak masuk ke rumah, hanya di depan say hello, paling kalau mama kasih saya makanan atau saya antar makanan, itu aja sih. Jadi tetap keep in touch tapi jaga jarak. Begitu. Terus bisa mulai menyibukkan bikin masak-masakan itu awalnya? Jalan 2 bulan inilah. 2 bulan ini udah mulai ramenya, maksudnya sering bikinnya gitu loh. Awalnya pengen coba nastar, penasaran gitu loh. Kan resepnya dari mama. Dia memang jago lah. Kalau mama tuh memang the best kalau saya bilang. Apa yang dia bikin pokoknya enak lah gitu kan. Terus saya pikir kenapa saya nggak coba nastar gitu kan. Orang bilang bukannya susah nastar. Setelah saya coba sebenarnya nggak susah gitu. Cuma memang repot.
karena kerjanya kan harus 2 kali. Itu dari mulai 2 jam, itu untuk penyelesaian dari awal sampai akhir itu 2 jam. Karena dia harus poles lagi, harus digulungnya itu, isi selainya itu, gitu loh. Itu makan waktu, tapi worth it kalau kita bikinnya enak, hasilnya enak, itu puas lah gitu. Jadi kreativitasnya sekarang ini sejak ada pandemi malah jadi sibuk di dapur ya? Ya, lebih banyak sibuk di dapur. Karena nggak bisa kemana-mana juga gitu loh. Dan mulai ada ide, mau dari mulai bulan akhir Mei ya, itu ada terbersit ide, ada jualan kerupuk. Sebenarnya sih hanya iseng aja. Saya pikir coba beli dulu. Ternyata enak. Karena fresh kan. Jadi saya coba, saya beli, saya stok di rumah. Terus karena di lingkungan, di grup lingkungan di rumah ini kan, satu RT tuh hampir semua jualan. Saya pikir kenapa saya nggak tawarin ya, kan toh juga kerupuk waktu itu belum ada yang jualan kerupuk Palembang kan. Tapi saya nggak jual langsung, saya yang jual, nggak. Jadi saya tanya teman saya, karena kan dia yang biasa jualan. Saya bilang, Bu, Ibu mau nggak jualin? Saya bilang gitu. Nanti bagi komisi aja, saya bilang gitu. Terus katanya oke. Dan lumayan. Hari pertama itu 200 pack kita habis. Itu awal yang bikin happy ya, kita nggak nyangka 200 juga. Pack itu berapa duit? Satu kita baik pertama ya adalah lumayan bisa beli pen baru gitu loh. Oh gitu. Jadi mendukung hobi malah jadinya ya, mendukung satu kegiatan baru ya. Terus temen pas nawarin, Len ada pen baru nih, buy one get one, mau nggak? Dan merek Signora lumayan kan itu. Jadi saya coba beli, bagus, saya pakai juga bagus, anti lengket gitu kan. Jadi kadang saya tuh dari dulu kalau ada sesuatu hasil pasti saya belikan barang. Jadi saya ada buktinya, oh ini loh hasil dari ini hasil dari ini gitu loh. Jadi isi di dapur rata-rata sih dari hasil penjualan gitu. Hasil jualan. Ini menarik banget. Artinya tadi kan Ellen nggak jual langsung yang kerupuknya ya, jual ke teman-teman. Jadi saya tawarkan ke teman-teman, ada beberapa tempat. Alam Sutra, Lipo, Villa Melati, Palem Semi Karawaci, dan Jakarta. Wah, ini area luas banget. Yang di Jawa minta, cuman saya belum cek lagi karena harus pakai pengiriman kan, JNE atau pakai Cobra itu, jadi ongkirnya harus disesuaikan gitu loh. Hebat. Jadi ini ceritanya Ellen juga selain punya satu hobi masak memasak, jadi buka peluang untuk orang bikin reseller ya, jadi resellernya Ellen. Ya sedikit banyak jadi membantu mereka juga sih, seperti yang sudah ketahuan sih kakak yang di Palem ya, tadinya dia juga nggak ada kerjaan gitu loh. Dia juga pertama nggak berani, orangnya nggak pede. Kalau saya memang jiwanya memang dari muda ya, memang saya tuh seneng jualan gitu kan, apa juga saya mau coba jual gitu loh. Tapi ya kalau yang saya jual tuh yang benar-benar bentuknya saya tahu, saya bisa bilang ini bagus, ini oke, ini enak gitu loh. Itu yang saya berani jual gitu loh. Saya suruh kakak saya, coba, saya bilang gitu. Jangan takut, harus percaya diri, saya bilang. Kalau kita mau maju, kita harus percaya diri dan mencoba. Gagal tuh ya wajar gitu loh, dijalanin aja gitu loh. Malah sekarang dia lumayan gitu loh. Jadi kemarin saya omset juga terus. Iya, justru dia makin banyak sekarang. Jadi kemarin saya ambil hampir 200 pack, dia hampir 100. Wah, lumayan dong. Jadi lumayan, cukup lumayan. Jadi dia thank you banget Lan, dia bilang. Iya, saya bilang harus berani mencoba, saya bilang. Dan lumayan kan keuangan di rumah juga kan terbantu karena suami juga kerjanya kan jadi nggak full kan gitu loh. Sedangkan dia tadinya juga memang pure ibu rumah tangga gitu. Kalau saya masih ada yang jualan dikit-dikit, kalau dia sama sekali nggak ada. Dan saya suruh dia coba, hanya sekitar rumah aja dia jualan, lama-lama ke kantor suaminya. Terus ditawarin adiknya juga. Jadi akhirnya lumayan dia. Sampai sekarang udah oke lah kalau saya bilang. Wah, terus ya tetangga-tetangganya Ellen itu juga semuanya itu ibu rumah tangga yang tadinya nggak usaha, atau mereka itu memang sudah punya
memang sudah jualan sebelumnya yang jadi resellernya? Lingkungan di grup di rumah sini itu dadakan. Jadi mereka jual tuh dadakan. Entah mereka bikin, entah mereka ambil dari orang lain, mereka jual. Tapi cukup lumayan lah membantu ya, karena kita kan nggak berani keluar juga. Untuk makanan kita kan takut juga ya, kalau beli-beli keluar gitu kan. Yang antar siapa kita nggak tahu. Jadi cukup membantu kalau ada yang jual dari mulai makanan snack sampai makanan berat. Lengkap. Sampai buah pun ada. Wah, itu komplit. Benar-benar. Dan semuanya penjual dadakan sejak pandemi. Betul. Oh, keren. Oke, entar dulu Ellen. Saya mau nyapa dulu ke Yeni sama Feren nih. Karena mereka juga saya dengar nih ada satu pengusaha muda dadakan ya. Sore Yeni, Feren. Sore, Ari. Iya nih kan saya dengar Yeni dan ini kan kemarin itu pas masuk di WhatsApp group. Yeni sampein bahwa ini jualan anakku. Wah, saya surprise nih. Gimana nih ceritanya nih Feren? Ini kan nyebutnya sebagai entrepreneur muda ya, entrepreneur remaja. Awal mulanya gimana sih kok tiba-tiba itu, apakah memang sudah direncana sebelumnya atau seperti apa? Boleh diceritain nggak? Awal mulanya gimana? Siapa yang mau cerita duluan? Feren? Awalnya kan kalau misal ini kan lagi pandemi ini kita di rumah aja kan. Jadi ya nggak ada kerjaan juga. Nggak ada kerjaan ya nggak bisa ketemu teman juga. Ya akhirnya dipikir-pikir ya bisa juga coba-coba resep. Pertama aku cuma coba-coba resep. Terus ya lama-lama ketemu ide, aku bagi-bagi ke teman dulu. Aku bagi-bagi ke keluarga. Terus lama-lama aku ketemu ide buat jual. Gitu. Itu coba resepnya, resep-resep dari mana, Feren? Aku cari dari internet dulu, terus aku compile yang bagus-bagus, terus aku coba aja. Oh, mantep banget. Mulai kapan? Itu mulai memang mulai selama sekolah dari rumah atau gimana, Fer? Mungkin bulan Mei ya. Pas bulan Mei aku mulai cari-cari resep, terus aku pas akhir-akhir bulan Mei aku buka bisnis aku yang pertama namanya Square Up. Terus Square Up yang Instagram ya? Ya. Habis itu aku belum lama ini aku baru kerjasama sama teman aku, namanya Space Bites. Kurang lebih aku baru mulai jualan 2 minggu yang lalu. Wis, sudah collab. Ini jadi ceritanya buat yang di rumah bisa mulai buka ya. Ada satu entrepreneur muda nih, dia buka IG namanya tadi Square Up, sama satu lagi apa? Yang collab? Space Bite. Boleh dicobain tuh nanti. Nah, sekarang saya mau tanya sama maminya nih. Mami seneng nggak nih punya anak langsung jadi pengusaha di masa pandemi gini? Gimana sih ceritanya Mami awalnya? Ya, happy banget ya. Awalnya kan saya lihat saat masa pandemik itu kok anak-anak lemes, semuanya loyo gitu, nggak ada semangat. Kerjanya jadi tidur aja, makan, terus nonton YouTube yang ya paling kayak yang lucu-lucu, film atau main game. Tapi mukanya sayu gitu. Jadi saya tuh gregetan gitu. Modalnya saya nggak demen kayak ngapain sih wasting time tanpa ada sesuatu yang berguna gitu kan. Makanya aku kasih ide ke Feren, coba kamu browsing di YouTube ada apa gitu yang bagus yang bisa kamu bikin. Saya waktu itu nggak kepikiran dia buka PO, tapi yang penting ya you do something lah. Yang penting bisa untuk ngisi waktu. Lagi pandemi gini kan nggak ngapa-ngapain daripada loyo, nggak ada semangat gitu kan. Nah akhirnya dia coba-coba, dia bikin kue, modif sendiri, terus kita cobain enak, terus dia bagi-bagi teman-temannya di belakang. Kebetulan kita di komplek kita itu banyak teman-teman dia, teman sekolahnya yang suka dikasih tester nih, cobain, kasih komen gitu. Mungkin dari komen masukan-masukan itu dia modify lagi sampai ya menurut saya enak sih ya. Dan kue dia itu benar-benar
tanpa obat, Hmm. nggak ada pengawet gitu. Jadi Terus makanan tiba-tiba sehat. dia bilang, Mami aku mau buka PO. Aku kaget juga gitu. Tapi ya karena aku dari awal aku yang ngasih dia ide supaya dia do something, ya aku harus membackup dia gitu kan, harus kasih dukungan. Nah akhirnya so surprise juga ngelihat, wah konten dia punya di Instagramnya juga menarik gitu kan. Terus teman-teman sama teman saya juga kan, saya bantu promo-promo juga. Mereka pertama order itu komennya bagus sekali gitu. Menurut mereka enak. Ya makanya semakin pede lah. Feren ini. Feren, ini memang awalnya tuh memang Feren senang masak atau gimana? Begitu Mami bilang do something gitu, terus Feren tuh memang pengen, memang hobinya masak atau memang gimana sih? Emang kalau masak emang ya suka aja, cuman ya nggak selalu masak gitu, nggak sering-sering banget, cuman ya sekali-sekali, ya minggu berapa kali lah mungkin, gitu-gitu aja. Oh gitu. Nah selama bikin pesanan ini, Gen, itu Yeni bantuin atau memang semuanya Feren yang kerjain? Kadang-kadang yang hal kecil sih saya bantuin. Tapi kalau untuk cake, honestly saya nggak bisa. Pernah dia minta bantuan saya lupa masukin telur. Sampai gagal gitu kan. Jadi emang saya sih terus terang saya sendiri nggak bakat di kue. Cuma saya lebih suka masak ya, untuk saya sendiri. Karena menurut saya masak itu anti gagal. Nah, Feren kayaknya dia lebih, saya lihat lebih ke arah kue gitu. Saya lihat dia bisa modify dan dia bisa tahu seperti telur putihnya itu harus seperti apa, yang ini bikin gagal, ini yang bakal bagus. Nah, kayaknya feeling dia itu udah mulai terasa di situ. Makanya dia lebih, saya lihat sih dia kayaknya lebih jago dari saya lah, jauh lah. Jadi Feren itu memang sudah ada passion di masak kue. Kelihatannya begitu. Oh, ini yang saya terus terang kalau melihat gaya Feren ini kan kalem gitu ya. Tapi terus terang ya, saya lihat di sini nih di Instagramnya, cara Feren postingnya menarik loh. Ini Feren pakai apa jasa orang atau Feren sendiri yang bikin nih postingan di Instagram sini? Keren loh ini. Ini profesional loh ya. Sebenarnya ini sendiri, cuman aku dibantu sama teman aku. Jadi, tapi nggak pakai bahasa gitu. Jadi tanpa jasa apa yang bikin gini nih ya. Jadi bukan jasa iklan ya. Karena jasa iklan pastinya mahal sekali kan. Dan ini modalnya dari nol. Jadi harus dibuat seirit mungkin, ya kan, pasti dia harus kreatif sendiri ya. Makanya nih saya lihat nih sudah profesional nih, artinya bisa diterusin nih. Emang seminggu ini tiap hari orderan ada nih? Seminggu beberapa kali lah, gantian. Sama yang Space Bite sama yang Square Up paling ya. Satu seminggu 2 kali, yang Square Up yang satu seminggu 2 kali gitu, kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali. Oke, ini buat teman-teman di rumah nih ya, nanti mesti cek s.square_up ya, Square Up itu yang Feren di sini ada mac and cheese, kemudian ada pastel tutup, terus ada lagi customize your own. Wah mantap, udah sangat profesional loh ini ya tampilannya. Satu lagi yang Space Bite. Nah, ceritanya gimana itu Space Bite? Itu Feren yang ngajak temen atau gimana itu? Ya, sebenarnya aku ada teman yang suka datang ke sini gitu. Cuman karena kayak gini, kalau sering-sering tuh kayak kita kadang-kadang kita butuh alasan gitu buat main. Sebenarnya iseng kan, dia waktu itu mau main terus bilang, udahlah bilang aja mau buka bisnis. Terus ya udah. Terus ternyata beneran kita buka bisnis. Kita cari-cari terus bareng gitu-gitu. Jadi alasan untuk supaya bisa main bilang buka bisnis dan akhirnya jadi buka bisnis beneran ya. Good idea banget nih.
Artinya apa yang dilakukan sama Feren ini bisa menginspirasi yang di luar sana yang masih bingung-bingung, bisa buka-buka juga YouTube untuk latihan masak, habis itu bisa open PO langsung. Gimana Yen dengan tanggapan seperti ini yang sebagai orang tua nih? Perasaannya gimana kalau boleh saya tahu? Ya, happy banget sih ya. Dari awal nggak nyangka dia punya passion di sini. Awalnya dia tomboy sekali loh. Seperti Ari tahu ya mungkin ya. Di sekolah aja main sepak bola. Ikut klub sepak bola. Jadi yang tomboy, yang nggak bisa dandan gitu kan. Terus orang mungkin juga nggak nyangka dia akan masuk dapur. Tapi ternyata dia bisa bikin kue. Ya, itu kayaknya ya terobosan baru yang aku juga kaget gitu kan, sampai kakakku sendiri ya, dia kaget, hah, Feren mau buka PO gitu, yakin? Saya bilang ya sudahlah, yang penting kita udah coba dan kuenya enak, mari kita lihat respon customer seperti apa. Dan ternyata banyak sekali yang repeat order, dan ini buat dia juga happy ya, bisa dapat uang jajan sendiri, seperti gitu ya. itu. Jadi sekarang ini Feren udah berapa, sebulan kan berarti udah jalan, udah lumayan dong ya, bisa beli kayak Tante Ellen tadi, beli alat-alat sendiri gitu. Iya, boleh lah, lumayan. Lumayan, tapi bener-bener saya semuanya Feren sendirian nih ya, usaha tanpa keterlibatan mami papi ya. Iya. Tapi ya dibatasi juga, saya bilang kalau uang yang dia hasilkan itu kan dari jerih payah, dari capeknya dia. Saya bilang jangan terlalu dihambur-hamburkan, kalau bisa disisihkan untuk tabungan dia. Dan so far saya lihat ya dia bisa menabung gitu mulai dari ini. Artinya karena ini dari muda udah bisa menghasilkan, mami mesti dampingin untuk pengelolaannya ya, betul sekali. Adik nggak ikutan? Adiknya kegiatannya sama? Oh ya, adiknya bantu untuk costing. Jadi, oh ya? Kebetulan Philbert itu emang suka matematika ya. Jadi, itu saya bilang ya, buat melibatkan adiknya lah, untuk ngisi waktu adiknya. Udah kamu suruh dia aja hitung gitu. Ya, hitung-hitung. Nah, mulai dari itu dia kasih tuh kayak bon-bonnya, belanjaan, hitung konsumnya berapa gitu kan. Coba mungkin Feren yang bisa cerita ya, waktu itu awalnya gimana? Pas pertama-tama ya aku jelasin dulu caranya gimana gitu. Terus ya udah aku ya udah kasih aja ini hitung-hitung totalnya aku pakai apa, bahan apa aja, terus dia hitung-hitungin gitu buat costing satu resep berapa gitu. Gitu. Padahal saat adik ini masih sekolah kelas berapa ya, Pak boleh tahu? Sekarang naik ke kelas 10. Baru mau naik kelas 10 ya. Jadi istilahnya kemarin tuh SMP, ini baru mau masuk kelas 10. Iya. Tapi sudah jadi accounting. Udah jadi bagian dan dari hasil itu itu digaji ya. Gimana? Digaji? Digaji. Jadi ada hitungannya, Cek. Dari costing itu. Jadi senang dong si adik ini jadinya. Oke. Sebelum saya kembali ke Ellen, Yen, ada pesan nggak mungkin buat yang dengerin ini gitu loh? Apa pesannya Yeni karena Yeni kan sekarang ini ternyata punya anak mendadak jadi pengusaha di masa yang dimana orang tuh pada kebingungan karena income-nya justru turun. Kalau ini kan justru menghasilkan income baru dan malah bisa memberikan bonus buat adiknya yang bantuin. Ya, kalau bisa diisi lah waktu. Saat pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhirnya. Cobalah diisi, coba lihat-lihat. Mungkin di konten YouTube sekarang banyak cara-cara gimana mau bisnis apa. Itu bagus sekali ya buat anak-anak ya. Biar jangan sekedar wasting time cuma tidur, makan, main game, itu aja. Kayak nggak ada semangat gitu. Cobalah kita cari peluang di saat pandemi
saat orang-orang itu nggak bisa ngapa-ngapain, saat cuma ngeliatin medsos atau apa, kita coba isi, kita punya iklan di medsos itu juga, wah luar biasa. Pasti responnya orang itu pasti gimana ya, luar biasa buat mencoba. Oh ini ada barang baru, ada apa gitu, ada makanan baru. Nah, dibuat semenarik mungkin. Kita cobalah cari peluang intinya. Jangan diam aja. Kita juga nggak tahu kapan ini akan berakhir ya. Semoga cepat berakhir. Tapi bukan berarti kita juga cuma stay menunggu terus, itu akan tambah menyulitkan kita nantinya. Kita harus berusaha buat istilahnya kayak apa ya? Men-trigger sesuatu sampai bisa mengisi waktu kita dan bisa menghasilkan gitu. Itu yang saya biasa terapin ke anak-anak. Wah, ini orang tua yang benar-benar ini ya, ada rasa tanggung jawab terhadap anak, dan apa yang Jenny lakukan ternyata menghasilkan, karena kan buktinya Feren ini bisa menularkan juga ke temennya, walaupun tadi alasannya Feren bilang supaya bisa dapat izin dari orang tua untuk main, ternyata mainnya yang tadinya bilang bohong untuk bikin, ya bilang aja bikin bisnis, jadinya bisnis beneran. Thank you loh Jenny, Feren ya sharingnya. Saya kembali ke Ellen. Ellen, gimana, mungkin Ellen juga punya satu tips buat yang lagi dengerin, supaya di masa pandemi ini ada gambaran baru. Mungkin Ellen bisa sharing. Yang saya alamin ya, itu quality of time family-nya itu lebih banyak. Yang tadinya suami kerja full kan, ketemu juga cuman paling dinner. Pagi udah pergi ketemu dinner, anak juga sekolah sibuk, jadi ketemu juga pas dinner. Siang saya sendiri biasanya saya di rumah gitu kan. Nah sekarang ada waktu kita bisa at least kalau nggak breakfast saya bareng bertiga, saya berdua. Tapi kalau lunch sama dinner tuh kebanyakan kita bertiga. Jadi kita obrolin semuanya gitu loh, sama cerita tentang kakaknya. Kadang-kadang kita FaceTime sama kakaknya juga yang di luar, jadinya lebih anget gitu loh. Itu yang saya syukurin, dan saya lebih waktu banyak buat berdoa tuh lebih banyak ya. Jadi ya lebih bersyukur gitu loh. Intinya jangan pesimis, jangan menyerah gitu loh. Percaya diri, Tuhan tuh nggak akan kasih kita cobaan melebihi kekuatan kita. Jadi intinya ya bersyukur, berusaha, berdoa. Oke, thank you. Jadi ini teman-teman pastinya ya yang dengerin sore ini bisa dapat satu ide baru kali ya, yang tadi Yeni bilang, ayolah do something, jangan cuma buka-buka. Seperti juga Ellen yang tadinya dia juga merasa cuma lihat-lihat aja, ternyata begitu dilatih, Ellen jadi bisa punya satu skill baru untuk masak, bikin kue nastar, cicil-cicil. Semua saya coba, jadi asal nggak terlalu sulit bahannya dan kita dapatkan gampangnya, saya pasti coba. Testernya pun orang rumah, nggak susah-susah gitu loh. Kalau mereka bilang enak, oke, lanjut kita bikin. Kalau nggak suka ya saya nggak bikin. Tapi kadang-kadang saya bagi-bagi ke mama, ke kakak kan, jadi mereka senang gitu loh. Belum ada rencana open PO, Len? Nggak sih, nggak pede. Jadi buat saudara aja gitu loh, sama orang rumah. Kalau open PO belum. Nggak tahu nanti ke depannya, tapi sementara belum. Hanya ya jalanin kerupuk aja yang gampang gitu loh. Ya, paling tidak gini, ini kan biar yang di rumah juga lihat, ternyata begitu kita melakukan sesuatu, istilahnya kita yang mesti mulai duluan, baru orang lain mengikuti. Karena contoh tadi Ellen cerita, dia memulai duluan ambil keagenan kerupuk lah gitu. Ternyata begitu kerupuknya itu disalurkan ke teman-teman, jadi memberikan satu penghasilan buat saudaranya dan buat teman-temannya juga. Nah, ini adalah hal positif yang kita bisa kerjakan. Karena tadi juga Feren sudah kasih contoh, maminya cuma mancing, cobalah do something yang supaya nggak selalu lemes gitu ya. Ternyata begitu Feren lakukan,
dia jadi pede, dia jadi punya passion di masak, dan bisa juga ngajak temennya untuk berbisnis, gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini memberi manfaat buat yang di rumah. Kreatif at home itu tetap kita harus lakukan. Jadi ini judul hari ini, apa yang kita bisa lakukan selama pandemi pasti menghasilkan. Selama kita yang mulai duluan. Terima kasih, selamat sore. Thank you.